Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah bulan ini bulan November, tepatnya tanggal 5 November tahun 97, yang pada bulan ini ya Allah telah pertemukan kita kembali dalam suasana pengajian bulanan yang insya Allah bulan depan biasa terjadi pengajian bulanan. Kemudian tanggal 20 Desembernya kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW, berbarengan dengan tasyakur, ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah pelihara sejak antum kenal ana, kemudian sama berjibaku dan membahu dalam derita dalam menghidupkan syariat Rasulullah SAW, khususnya di kampung-kampung antum, dan sampai Allah pelihara ana hubungkan lalu ana ajak untuk bisa datang ya ke Bukit Duri Veteran sebulan sekali dalam bersilaturahmi dengan saudara seagama di dalam upaya mencari jalan agar hidup yang kita jalani tak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bagaimanapun juga keadaannya dan bagaimanapun sifat dan perilaku kita tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Das usia tiba, toh harapan kita kepada Allah Ta'ala masih ada umur, toh aku masih bisa mengenyam mutiara-mutiara ilmu syariat agama yang semua itu hanya dapat dibawakan oleh orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat jumlah manusia-manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, melangkah dan melangkah, memudar dan memudar kadar-kadar sesuatunya, maka apa yang kita upayakan tak lebih hanyalah sekadar mengingatkan kita yang hidup dalam syariat agama Islam, mengenali langkah-langkah manusia yang langka di alam dunia, jumlahnya dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Apa yang anda tempuh, apa yang anda bawakan dalam bentuk pandangan dan sesuatunya tak lain untuk mengingatkan kaum muslimin, terutama orang-orang yang kumpul dalam majlis taklim ana sebulan sekali di wilayah masing-masing dan sebulan sekali di Bukit Duri Veteran, untuk bisa mengetarai dan mengenali langkah-langkah manusia besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langkah-langkah manusia pilihan di sisi Allah Ta'ala. Mengingat syariat agama hanya bisa berperan ketika sang pembawa syariat itu orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara luar dan dalamnya. Ketika jumlah orang semacam itu melangkah dan melangkah, syariat tinggal tetap berjalan, sementara kita tak pernah mengenal jalan. Itulah berita yang amat sangat menakutkan buat muslimin, berjalan dengan syariat tapi tak pernah sampai pada tujuan. Sehingga ana mencoba mengemis Jakarta, Jawa Barat, dan insya Allah mulai tahun depan ana mulai masuk ke Jawa Timur ya, untuk mencoba memberitahukan manusia akan sifat-sifat orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjalanannya, dengan ilmunya, karakter dan sesuatunya, sehingga antum terutama yang berusia 50 tahun bisa mengenali, oh dia orang berilmu, benar membawa cara ilmu, yaitu mana ilmu tadi dilapisi dengan perilaku dan tata cara serta pandangan orang-orang soleh yang membawa kita selamat dalam sebuah jalan syariat. Oh dia berilmu baik, tapi sayang keluar dari ketentuan syariat yang dibawa oleh orang-orang pilihan di sisi Allah Ta'ala. Oh dia berilmu luas, oh jauh langkahnya dari keselamatan dalam membawakan syariat. Oh dia ada ilmunya tapi sekadarnya, tapi alhamdulillah kudapati ciri-ciri jalan selamat pada orang tadi. Itulah kemanfaatan kita kumpul dalam majlis ilmu ya sebulan sekali di Bukit Duri. Sebab hanya di Bukit Duri Putaran inilah anda dapat menjabarkan, menjelaskan sekadar hidayah taufik yang Allah Ta'ala berikan untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang anda kenal baik dalam majelis ilmu dari membawakan ilmu syariat agama. Sebagaimana anda katakan tadi bahwa orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara dalam membawakan ilmu sangat melangkah dan melangkah dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Adapun sekadar orang itu ya sebagai wali Allah tak pernah pudar di alam dunia, tapi alim soleh yang sekaligus statusnya sebagai wali Allah ya melangkah dan melangkah dengan kualitas ilmu. Atas dasar tadi anda terpanggil untuk mencoba mengetengahkan hal-hal yang menjadikan selamat orang-orang yang anda kenal baik dalam majlis ilmu agama. Tak ada harapan lain, tak ada tujuan lain, hanya itu. Aku pulang ke rahmatullah, selesai sudah tugas kulaksanakan sebagaimana mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali daripada pandangan imam-imam besar agama
yang dengan mereka lah kita dapat menjalani syariat ala kadarnya, tapi membawa keselamatan dalam urusan agama, sebagaimana penjelasan 2 bulan yang lalu, kemudian bulan kemarin, dan malam ini alhamdulillah kita bertemu dalam kelanjutan penjelasan yang sebelumnya. Terakhir Nabi berkata demikian, la tazalu hadhil ummah tahta yadillah wa fi kanafihi ma lam yujilla qurra'uhum umara'ahum wa ma lam yuzakki khiyaruha shiraraha wa ma lam yumayyiz sulaha'uha fujaraha wa idza fa'alu dhalika rafa'allahu anhum yadahu wa sallatu 'alaihim al-jababirah fa yusawwimunahum su'al 'adzab. Nyata penjelasan yang bulan kemarin, kalau antum orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara, ya, menyadari bahasa yang Anda sampaikan dalam majlis-majlis ilmu dan pandangan khutbah Jumat, mengajar maupun sebulan sekali di Bukit Duri, kalau antum pelajari, teliti, ya, simak baik-baik rasanya apa yang terjadi dan yang akan terjadi, dan apa yang berjalan dan yang akan berjalan dalam urusan agama, nyata tak pernah bisa didustakan oleh manusia. Tapi karena berbetulan jamaahnya kurang Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala tidak memelihara seorang hamba karena hamba yang punya diri tidak memelihara dirinya. Usah Anda berdusta. Allah Ta'ala tidak memelihara kita, ya, mengingat kita nggak pernah memelihara diri kita kepada Allah Ta'ala melalui ilmu syariat agama. Kuncinya cuma satu, karena tidak memelihara diri kepada Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala tak pernah mengenali Anda. Sekalipun Anda ada dalam syariatnya, sekalipun Anda ada dalam syariatnya, tetap Allah Ta'ala tutup pandangan mata sejauh apa yang akan Anda alami di masa datang. Sampai di situ. Kalau di kaset aneh jangan ngobrol, punya duit rekam, pinjam sama kawannya, 3.000 pelit, ya bakal rokok sehari 2,5 nggak mikir. Oh iya, itu akibat-akibatnya. Yang akhirnya kembalinya Anda tidak selamat, kembalinya Anda tidak akan pernah selamat. Rekam ente, sayang ente. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bulan depan Desember kembali pengajian bulanan sebagaimana biasa. Tanggal 20 Desember kita adakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW plus rasa syukur kita bersama, ya, rasa syukur anak kepada Allah Ta'ala dengan orang-orang yang anak kenal baik, Jawa Barat, Jawa Timur, ya, dan Jakarta, sebanyak orang-orang yang baru kenal anak, ya, dan sebanyak orang-orang yang anak datangi, ya, kita hanya mengundang mereka, sempat datang alhamdulillah, nggak datang kirim dananya. Ya, harapannya begitu. Oh iya, dengan menutup 4 penjuru sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Dengan menutup 4 penjuru sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah pelihara, ya, aneh sehat badan. Sebab badan aneh nih kurang sehat, mengingat semalam emang begadang sampai jam 4, kemudian aneh tidur, lalu bangun lagi bantu anak-anak kerja yang kerja tadi tanpa tenaga, tapi otak terganggu. Ada orang kerja dengan tenaga, otak rest. Ada orang yang enggak kerja dengan tenaga, otak berjalan. Itulah yang orang enggak bisa arah. Jadi matanya merem, pikirannya aja jalan. Anda bekerja dengan otak Anda, bukan dengan badan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ahli salam, Allah sallallahu wa alaihi. Nyambung kembali pelajaran bulan yang lalu, ya. Kalau tidak ada halangan yang amat sangat, jangan Anda tinggalkan sebulan sekali kumpul di begitu Duri. Kalau tidak ada halangan yang amat sangat, jangan itu. La tagumus saatu, hari kiamat tak akan terjadi. Ente percaya gak akan datang hari kiamat? Percaya gak ente nih? Yang percaya 4 orang. Ente percaya gak kiamat akan terjadi? Percaya gak? Kalau orang kafir dengan keluasan ilmu pengetahuannya sedemikian hebatnya mengakui akan terjadinya kiamat, ente orang Islam justru ngomong kiamat tapi perbuatan tidak ada kekhawatiran bahwa tetap Anda akan alami hari kiamat. Ke orang kafir dengan keluasan ilmu pengetahuannya mengakui di televisi rasar di sana tonton tuh orang kafir dengan keluasan ilmu pengetahuan mereka menembus angkasa sejauh itu. Di situ mereka tahu kiamat pasti akan terjadi, kehancuran total angkasa yang merontokkan bumi dan isi-isinya. Dengan pengetahuan mereka menyadari apabila ini terjadi, itulah yang disebut kiamat. Sebab mereka nggak tahu tuh kiamat apa, dipikir kiamat hancurnya bumi dan luang angkasa. Ya sejauh itu dipikir tidak ada sesuatu lainnya, karena dalam ketuhanan dan atau keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan orang Islam. Kalau orang Islam wajib percaya akan adanya hari kiamat. Inti percaya nggak hari kiamat? Percaya nggak? Gue nggak percaya, lihat lo percaya. Anda nggak percaya, lihat mungkin percaya kiamat? Nggak percaya nih, nggak percaya.
Ya, ente percaya hari kiamat, ngaku percaya, tapi ane lihat ente nggak yakin ente percaya akan adanya hari kiamat. Kalau ente percaya akan adanya hari kiamat, ente nggak berleha-leha seperti ini. Kalau ente yakin akan adanya hari kiamat, kiamat tak terjadi melainkan adanya kematian lebih dulu. Ya. Di mana tanda-tanda kiamat tuh orang-orang yang soleh dalam ilmu Allah telah angkat satu persatu dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari negara ke satu negara, dan seterusnya berjalan di alam dunia. Tuh ciri-ciri hari kiamat. Tanda-tanda mendekatnya hari kiamat. Tuh tanda-tandanya begitu. Orang-orang soleh ya dalam ilmu, bukan orang berilmu. Orang soleh dalam ilmu. Karena keselamatan orang muslim bergantung sejauh mana orang soleh dalam ilmunya. Sebab hanya orang soleh dalam ilmu yang mampu mendidik manusia luar dalam. Hanya orang soleh luar dalam, dia punya nurnya Masya Allah, yang bisa mendidik manusia selamat dengan sekadar ilmu syariat yang dimilikinya. Itulah keselamatan ada pada mereka. Tuh, tanpa manusia dibimbing dalam syariat agama oleh orang soleh dalam ilmu, tetap syariat berjalan, kiamat jadi keyakinan. Tapi perilaku dan sesuatunya hilang dari radar. Paham bahasa ente? Paham ente? Kan yang bikin kiamat muslimin lupa siapa? Guru ente. Yang bikin kiamat atau mati jadi orang Islam lupa siapa? Guru di kampung-kampung tuh kebanyakan. Paham ente? Tuh omong nggak paham ente. Yang bikin lupa tuh bakal ente mati kemudian akan datang hari kiamat tuh guru-guru di kampung tuh sebetulnya. Guru-guru di kampung, dengan lupanya seorang guru akan ilmu dan kewajibannya bagaimana harus berbuat melalui perilaku dan hatinya, berarti dia lalailah muslimin akan segala sesuatunya yang berkaitan dengan syariat agama. Lalainya muslimin dengan syariat agama, lupa dirinya akan mati dan akan berjumpa dengan hari kiamat tuh. Penyebab Anda lupa akan kematian dan hari kiamat adalah guru-guru yang sifatnya demikian. Sehingga apabila guru lalai dalam urusan tadi, lalai pula orang yang percaya atau dekat kepadanya, yang akhirnya lalai membawa neraka. Itulah nasib-nasib Anda di masa datang. Alhamdulillah, insyaallah la quwwata illa billah. Selesai. La taqumus saah, hari kiamat tidak akan terjadi. Yani enggak dekat hari kiamat. Kiamat tak mendekat. Hatta yakuna, sehingga menjadi umana khawana. Orang yang tadinya jujur jatuh khianat. Orang yang tadi jujur jatuh khianat. Bayangkan inti Allah. Hari kiamat tidak mendekat, sehingga tuh orang-orang yang tadinya jujur dari sudut pandang agama berbuat khianat. Tadinya ilmunya normal, bagus. Oh, karena uang, oh karena wanita, oh karena khianat terhadap ilmunya. Itu orang berilmu. Apabila didapati orang berilmu sudah khianat pada bagian-bagian di mana ilmu itu harus berbuat kemudian ditiadakan, itulah satu di antara tanda berdekatnya hari kiamat. Ini dalam kacamata Islam. Wah sekarang, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Kalau ente sadar dan menyadari, menyimak betul akan bahasa ana di kaset-kaset, Allahu Akbar. Ente tutup mata ente, tetap ente kenali manusia bagaimana dengan perilaku ilmunya. Tutup mata ente, tutup kuping ente kenal manusia cukup dengan bahasanya. Iya khianat, iya pengkhianat, iya munafik, iya ahli neraka. Cukup. Kalau ente menyadari, menyimak betul bahasa yang ada di kaset-kaset ana. Tapi apa boleh buat? Guru-guru yang terbiasa membimbing Anda membuat Anda lupa akan kiamat, lupa kiamat, lupa kematian. Lupa kematian seakan Anda berjalan sebebas dalam hidup, padahal mati menunggu saat Anda lupa, kemudian dia datang, tinggal Anda punya urusan. Hatta yakuna umana akhawana, sehingga orang-orang yang tadinya jujur dari sudut pandang agama khianat. Ini kejadian itu mana? Allah ya Fat, Anda punya tanah beli 1000 meter, niatnya bakal majlis taklim, dijokul, dijokul sama orang yang punya pesantren, dijokul sama ajengan. Bayangkan ente, tahu dijokul ente? Jokul waktu Anda masih nyolong ayam, nyolong burung tuh jokul namanya. Sekarang bahasa jokul hilang, udah diganti Lego. Lego udah nggak, diganti cul. Bayangkan ente, duit Anda ditarik sementara tanah Anda dijual. Bayangkan ente punya pesantren,
dekat hubungan dengan bupati, dengan ini. Coba kalau Anda mau berlaku jahat, hancur namanya, hancur kampungnya, hancur karismanya, hancur. Tapi buat apa Anda berlaku begitu? Hanya karena 500 meter Anda akan hancurkan orang? Haram. Anda tak akan pernah menghancurkan seseorang kecuali berhadapan dalam urusan dakwah Anda, baru urusan dunia akhirat. Semasa Anda masih hidup, tetap ya Rabb, matikan segera dengan kehendak Engkau. Boleh penyakit atau mati mendadak atau tetap Anda selalu bersumpah kepada musuh-musuh Anda dalam urusan dakwah agama. Tapi dalam urusan tanah harta, enggak deh, gua mati 2 meter. Sebab Anda kok beli tanah tuh niatnya majelis taklim. Ya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh Anda punya tanah, beli 500 meter, buat sebulan sekali Anda singgah di sana, kumpulkan orang-orang muda dari kaum muslimin yang nakal-nakal, orang-orang tua yang kelihatannya ibadah tapi tak tahu ilmu. Anda dekati, Anda bina, Anda ajak bercanda, Anda ajak begadang, kemudian bagaimana? Tarane minta, Anda kembali lagi ke Jakarta. Tuh niat Anda begitu, punya tanah. Makanya kadang-kadang melihat Anda mintain duit ente buat tuh dukung Anda dalam urusan itu. Kalau yang lain kan enak, kebanyakan jamaahnya miliuner ke atas. Kalau ente kan bukan miliuner lagi, ngelihat emang abah-abah miliuner ente udah, emang muki-muki susah. Mau kata apa? Muki susah ngaji kita. Ya, ada yang ketawa nggak megang duit girang aja. Udah lagi susah. Udah mungkin mau kata apa itu? Mau kata apa? Bayangin, mau ada apa ente? Beli lagi di Citayam, sampai sekarang suratnya nggak beres-beres. Mau kata apa? Duit sudah belasan juta. Mau kata apa? Tuh jiwa Anda mengalah pada bagian harta, tapi mendingan aku terpotong 2 aku punya badan, mengalah dalam urusan dakwah agama. Tuh jiwa Anda tuh. Iya, burungan orang colong biarin. Burungan orang colong seminggu yang lalu 2 biji yang cakep lagi dicolong, tahu-tahuan lo. Mana burung boleh minta dicolong jam 10:30 siang. Dicolong, ngelihat karena burung cakep, burung mahal dicolong. Pembantu tahu, dipikir anak murid. Emang guru tukang nyolong, murid tukang nyolong. Emang guru tukang nyolong, dulunya murid tukang nyolong. Akhirnya burung guru orang nyolong juga. Murid tahu, pembantu tahu, dipikir anak murid yang nyolong, dibiarin aja. Tuh nasib tukang colong masa silam, udah tua orang colong juga. Bagaimana? Orang colong, tapi dikarenakan ini anak anggap kurang ajar, anak tidak kasih kesempatan untuk dia berbuat lebih. Bahkan kapan waktu terjadi pencuri burung, perutnya busung, tahu busung gendut, tak ada obatnya di alam dunia. Kena, berarti orang itu kena doa anak. Kalau ada pencuri burung, ya perutnya busung, dua-duanya, ya misalnya yang nyolong berdua, dua-duanya perutnya busung begitu, yakinkan orang itu kena doa anak, kena sumpah anak. Sebab sumpah anak dalam urusan itu, ya bikin busung ini orang perutnya. Terus, melihat. Semasa itu doa Anda baca, terus tak henti-hentinya. Bahkan pada bagian-bagian tertentu Anda tutup itu doa. Tidak bisa terlepas ini doa Anda. Meskipun Anda mati, tetap ini orang kena busung perut, tak ada obatnya. Biar dioperasi di RSCM, digilas mesin giling, kembung lagi. Tuh, itu. Nah, itu dendam Anda di situ. Doa lain Anda nggak baca, semua Anda tutup aja, trak aja. Anda tiup itu tempat, kembung, lalu Anda tutup. Srep. Ya, ngeri ya. Terus akan Anda kerjakan ke orang sampai busung perutnya. Tak akan pernah dia sembuh dari busung perutnya kecuali dikembalikan hasil curiannya. Nah, Anda pengen kasih ente malam ini doa tadi. Tapi kok Anda kasih doa, ente nggak pernah datang ke rumah Anda minta doa. Akhirnya ente nggak bagian duit. Paham gak omongan itu? Kalau Anda kasih ente doa sekarang ini, ente besok-besok kalau kehilangan nggak mau ke rumah Anda, rugi gue enak dia lo. Hilang tuh burung, ngeri ya. Malam itu juga, iya maghribnya orang kasih aneh duit 170 plus 30. Malam itu juga orang kasih aneh meja jati yang ratusan tahun. Ya, pada malam itu juga orang kasih aneh uang 1 juta. Pada malam itu juga jam 12:30. Di mana tuh ente? Apa ente terus dendam? Hanya karena burung orang curi, dendam sih enggak ya Rob, enak banget no orang nih. Dendam sih enggak, sebab ngelihat deh,
Itu doa ane embat langsung. Ane embat langsung, bukan setelah nikmat Tuhan ganti kepada ane, ya, ane kerjakan itu orang, ane kerjain, bukan itu. Iya, jadi udah terlambat, ane dulu yang kerjain, baru nikmat malamnya datang. Paham ente? Ibarat uang hilang 100, ane enak banget, ya Allah, duit sumbangan lo colongan juga tega banget. Gue minta mungkin gue tebal. Lo enak lagi datang minta atau nggak minta, minjem nggak kayak bayar misalnya begitu. Lu kan ngerti sakit hati tuh. Nah kejadian tadi belum sempat ada yang gantiin, ane udah kerjain dulu tuh orang. Loh ya Rob, kasih busung nih bro, cak brok, ane tutup. Itu. Jadi kalau terjadi pemuda atau lainnya ada busung perutnya dan diobati kemana dokter ya nggak ada sembuh-sembuhnya, kasih tahu kau kena sumpah aku dan tidak akan pernah bisa baik ya. Ngeri ya. Emang ada kerjain, ane ngomong sama anak sini satu orang, emang gue kerjain diemin aja, emang gue kerjain biarin aja, ketahuan tarin itu. Kalau mau ane baca doa ane mau baca gitu 1, 3, 5 kali paling lambat itu balik tuh orangnya balik. Tapi buat apa? Iya, lu nggak kelihatan, begitu gue dendam, gue nafsu, gimana lo ada? Wah, gue ketok pakai sendok semen dulu. Itu emang ane dendam tuh. Ane punya samurai kan buat bunuh orang. Ane kan niat, ane minta samurai sama anak-anak MS Cawang 3, ane minta samurai buat bunuh orang. Wallahi wabillahi, itu ane kalau disembah wallahi wabillahi bisa dicoba. Emang ane minta samurai yang murid anak-anak MS tuh Cawang 3, dia buat bunuh manusia. Lewat pagar rumah anak, gue bunuh anda. Emang udah begitu. Niatnya kok Habib niat begitu? Niat terpuji. Membela harta, menjaga membela harta di rumah anda, itu kalau mati syahid. Ente tidur, maling masuk, timbul perkelahian, ente dibunuh, ente mati syahid. Tuh, daripada ente mati syahid, ngeri ya, dia yang menang, matiin tuh orang dulu. Mestinya begitu jadi orang mukmin. Matiin tuh orang, selesai, ente dimatiin, biarin, seri. Kalau seri begitu nggak ada nyembayangin. Gitu ya. Ya, semasa persoalan harta lepas deh, ya. Ane alhamdulillah, masya Allah, nggak pernah ngeributin soal harta. Alhamdulillah, udah sampai mati nggak pernah mau meributkan harta. Tapi ane siap mati dengan terbelah badan menjadi 2 ketika dakwah ane terganggu atau diganggu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mautu wahid. Mati tetap satu. Tapi mati bagi orang mukmin tetap tak pernah mengenal keadaan siapa dan bagaimana dirinya berhadapan dengan siapa dan bagaimana keadaan yang akan dihadapinya. Al-mautu wahid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jalanlah anda orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Itulah jiwa orang mukmin yang melangkah dan melangkah dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, mengingat jiwa mukmin takkan pernah dibentuk oleh siapapun juga kecuali orang-orang pilihan di sisi Allah Ta'ala yang mampu membentuk jiwa orang muslim, jiwa mukmin. Nah, paham ente bukan orang mukmin lagi, ente bukan orang mukmin lagi, di atas sudah di atas BP dirinya. BP diri dikirimin amplop nggak ngasih, ya. Pemberitahuan dari anak, amplop yang dulu tuh bulan lalu ane minta untuk bantuan tambahan bakal pembahasan tanah di Citayam, nyatanya ente sampai pada malam hari ini nggak ngirim. Ane ridho, ente jangan kirimin ana lagi, jangan ngirimin ana lagi, banyakkan duit gua sama lo. Tuh bahasa anak. Habis gimana dong? Ya, simpannya tuh duit bakal tasyakuran. Simpan aja tuh duit bakal tanggal 15 Desember selesai semua. Jamaah yang punya niat baik, ya, memang orang baik punya niat baik. Orang baik punya niat baik mau membantu, ya, kumpul saudara seagama untuk acara tasyakuran 20 Desember, paling lambat tanggal 15 Desember. Udah kumpul tuh uang. Jadi yang udah nggak niat ngasih uang tanah, ngerti ente, udah simpan itu duit. Bakal apa? Bakal tasyakuran. Tuh, jadi tanggal 5 atau bulan besok tuh amplop-amplop tertentu ane kirimin sama orang-orang baik. Itu. Sebab ane kalau minta sesuatu tuh, ane punya tanggung jawab sesuatu sama Allah Ta'ala dari orang-orang yang minta sesuatu dari mereka. Tuh tanggung jawab ane deh. Ane minta 100 perak, ane tanggung jawabnya sama Allah Ta'ala. Ya Rob, gimana orang itu aku minta uangnya 100 berarti kurang. Tolongin ya Rob, gantiin ya Rob. Tapi memang Allah Ta'ala nggak berkehendak rezeki ente ada di tangan anak untuk ane salurkan kembalinya keuntungan buat diri ente. Allah Ta'ala tak berkehendak semacam itu. Tangan sulit untuk bisa menjangkau kebaikan. Sebabnya apa? Wallahu a'lam. Yang pasti biasa sebab haram.
Sebab Allah Ta'ala nggak kehendaki itu haram-haram yang ente bagaimana jatuh ke mulut anak atau jatuh ke tangan anak atau jatuh ke tempat-tempat di mana anak akan ibadah dalam makna majlis taklim. Itulah uang-uang haram biasanya begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi berkata, ya, hari kiamat tidak terjadi sehingga orang-orang yang dianggap jujur itu daripada khianat. Waduh, kok ana cerita khianat, ana manusia yang paling banyak dikhianati oleh manusia. Kalau cerita khianat pribadi ya, ana manusia yang banyak dikhianati sama orang-orang yang ana anggap Allahu Akbar, hati Allahu Akbar, orang yang anggap baik nyatanya akhirnya serem ikhwan. Di situ ana sadar. Di situ ana sadar. Ya, berarti bergaul dengan manusia membawa madarat atau membawa bahaya. Sehingga kemarinnya ana memilih orang-orangnya hati ana adem. Wa qurra fasaqah, orang-orang yang dianggap ngerti deh dalam arti bebas. Qurra orang-orang yang ngerti agama. Fasaqah tahu tapi tak berbuat, tahu tapi tak mengamalkan, tahu tapi justru berbuat jauh dari ilmu yang dia ketahui. Lepas serem deh begitu deh, nggak jelasin. Laysat lahum haibah. Nah, orang-orang yang tadi dianggap khianat, iya, orang-orang yang dikatakan khianat, biar paham itu nih, biar paham itu. Nggak ada yang bilang di Jakarta penjelasan semacam ini. Orang-orang yang dianggap khianat, ya, di samping memang udah keterangan tadi begitu, oh iya, kerjaannya naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa, walhasil ente sesuatu yang membawa perpecahan, sesuatu yang membawa kepada dosa dan dosa, sesuatu yang akibat menjadikan persatuan jadi porak-poranda dengan cara dan gaya bahasa dan masing-masing, itu sifat-sifat apa itu? Itu sifat-sifat manusia-manusia ahli neraka kan begitu. Iya, tadinya pada kagak begitu, entah karena ujian dan sesuatunya terjadinya berbuat pada begitu. Laisat lahum haibah, sifat dari orang-orang itu laisat lahum haibah, tak punya wibawa sama sekali. Tak ada wibawanya ente. Tahu wibawa ente? Tidak orang jalan, orang nggak tole. Pakaian boleh keren, jubah boleh mentereng, selendang udah Allahu Akbar, gomisnya sudah Masya Allah, bahasa ayat Quran dan sebagainya. Wah, tetes. Orang Betawi bilang tetes, orang Sunda naon dia? Betawi bilang tetes. Tetes itu lancar, naon Pak ya? Tetes lancar tuh naon deh? Lancar. Itu ayat Quran, hadis Nabi dan lancar sama mereka. Gitu-gitu hanya Allahu Akbar, tapi laisat lahum haibah, tak ada wibawa. Nggak bisa ente bisa lihat, ente nggak bisa tahu. Laisat lahum haibah, nggak ada wibawa sama sekali. Ibarat orang pakaian demikian amat mulia, pakaian-pakaian tokoh ulama besar dan sebagainya, dia jalan aja, betang-betang aja, orang nggak tole, orang nggak ini, tuh ciri-cirinya, tuh ciri-cirinya. Gak ada orang-orang soleh mau angkat tangan sama dia. Gak ada orang-orang baik di mata Allah Ta'ala begitu hormat sama dia. Gak ada tuh ciri-cirinya itu. Tuh ciri-ciri mendekati kiamat tuh orang-orangnya tuh udah pada begitu. Sama ini. Kayak ente kan kebiasaan ketipu gitu-gituan. Tuh makanya bilang ente bakal gak selamat ketika ente pulang ke rahmatullah. Balik lagi ente gak selamat tuh gara-gara ini. 3.000 perak mikir suruh beli kaset. Gua ngerekamin nggak mau, rekam aja ya turu-turu. Tuh, laisat lahum haibah, nggak ada wibawa sama sekali, nggak ada. Nggak, wallah, ane sih nggak bisa sifatin ya. Ane nggak bisa sifatin tuh bagaimana tuh orang model begitu. Meskipun anda tahu dalam perjalanan anda dakwah ke sana kemari ngajar ceramah khutbah, anda tahu manusia dengan pakaian yang Allahu Akbar dianggap dengan pakaian wibawanya timbul, padahal orang nggak tole dia, orang nggak apa-apain begitu aja. Wih, Allah. Deh begitu deh gambaran itu. Tuh, kiamat mendekat apabila tipu-tipu demikian sudah merajalela. Gomisnya, selendangnya, sorbannya, tasbihnya, duduknya udah Allah, mingkemnya. Iya, mingkemnya tapi bawirit itu mulut. Sementara manusia nggak ada apa-apa, nggak punya perhatian, wala ilmunya orang ambil, wala doanya orang minta, wala sesuatunya orang jadikan pedoman dan sesuatunya nggak ada. Tapi pakaiannya demikian, nggak ada orang yang datang minta doanya, nggak ada orang datang bagaimana begitu, udah nggak, gimana ya? Paham ente maksudnya? Paham ente? Di kampung ente kan banyak orang pakaian model begitu, banyak ente. Siapa orang-orang yang mau? Pak Ustaz, Pak Mu'alim, Pak Kiai, tolong doakan saya, tolong ini. Ada
Tuh tanda-tandanya. Tuh tanda-tandanya tuh. Ya, pakaiannya Masya Allah, tapi nggak ada ya dikenali orang-orang baik sama dia bagaimana. Tuh, karena sifat-sifat orang yang sudah Allah Ta'ala angkat segala sesuatunya dari pandangan Allah Ta'ala itu ngeria, sudah nggak ada lagi. Mereka mencoba dengan pakaian dan mencoba dengan pergaulan kepada orang-orang itu. Tetap kembalinya dari orang-orang yang Allah pelihara, tetap hina lagi. Ente nggak tahu, ana tahu. Makanya dengan melalui penjabaran ilmu dan nasihat dan setelah pandangan yang anda sampaikan, agar Allah Ta'ala pelihara ente cerdas memandang keadaan. Tapi akibatnya ente buta lagi. Kenal aneh, panggil mau balik cabu. Kenal aneh, panggil mau balik yang nggak urusan apa-apa. Kenal aneh, panggil. Itu aneh pelajari ya. Kesian orang-orang hina di mata Allah Ta'ala. Kugauli bertahun-tahun, nyatanya kembali kepada kehinaan sebagaimana semula. Itu aneh paham. Rupanya Allah Ta'ala nggak berkehendaknya orang jadi baiknya. Kalau nggak kenal maknanya, saya nggak pikirin. Kenal maknanya justru Tuhan giring percaya kepada tipe-tipe manusia yang demikian. Itu tanda-tanda mendekatnya hari kiamat, merajalela. Ente nggak lihat ente kalau lagi acara-acara keagamaan, sorban, selendang, gomis, berentet. Lihat pacar Cina ini banyak banget. Itu ya Allah, karena kagak gue buka baju, tinggal kos doang, apa urusan lo? Ayo begitu, tuh duit lo menurut gue digaji banyakan gue. Aneh bicara cuma setengah jam, dia bisa pada 1 jam. Tetap mereka 50, aneh 700 kurang 20. Nggak lebih. Tuh lesat lahum haiba, nggak ada wibawa sama sekali. Sampai di situ, tidak sampai di situ. Pengaruh ahli-ahli neraka. Gimana sifat-sifat tadi mendekati hari kiamat? Wa taghsyahum fitnatun wa zulmatun. Tidak hanya mereka yang ciri-ciri ahli neraka sampai sejauh itu, di mana semua sifat-sifat yang terjadi dan berjalan ya adalah merupakan tanda-tanda mendekatnya hari kiamat. Wa taghsyahum fitnatun wa zulmatun. Diri mereka itu membawa fitnah. Orang-orang tadi mendatangkan fitnah bagi kaum muslimin dengan gaya, cara, perilaku, ceramah, khutbah, ngajar, justru mendatangkan fitnah ente. Fitnah dan kebutaan, zulmah itu kegelapan. Fitnah dan kebutaan dan kegelapan atau kezaliman. Jadi rangkaian kalimat atau bahasa yang disampaikan dalam dakwah-dakwah agama ataupun dalam mengajar kitab-kitab agama tadi itu membutakan muslimin, membutakan manusia. Nasihatnya membuat buta orang. Nasihatnya menjadikan orang tidak sadar akan dirinya bahwa mereka punya tanggung jawab terhadap ilmu syariat agama. Pandangannya udah asal orang tahu, selesai sudah. Tuh, taghsyahum fitnatun wa zulmatun. Gara-gara mereka muslimin kena ujian, cobaan, musibah dan bencana. Gara-gara mereka dengan pandangan-pandangan nasihatnya tadi menjadikan muslimin enggak mengenal kebenaran ajaran ilahi yang sesungguhnya. Tuh, wa taghsyahum fitnatun wa zulmatun. Bayangin ente enggak paham ente. Ya. Enggak paham. Membutakan dengan pandangan. Benar tapi membutakan. Benar tapi membutakan. Gimana tuh? Paham gak sih ente? Benar tapi membutakan. Kan hanya orang-orang Allah telah pelihara yang bisa mengerti. Benar nasihatnya, benar pandangannya, tapi membutakan pendengar. Membutakan pendengar. Oh, gimana tuh? Benar sih Ustaz Alwi ngajarnya. Kita ambil yang baiknya aja media. Tuh. Ustaz Alwi ngajarnya benar, semen. Nah, Ustaz Alwi ngajarnya sebenarnya semen. Kita ambil ikutin yang baiknya aja media. Tuh, ya tuh. Benar gak? Omongannya benar, tapi ada bahaya gak? Waktu dibalikin, yang gak benar apaannya? Gak bisa jawab. Kita bukan kelas dia, udah. Dia kita aja deh, kita nggak bakal mampu ngikutin dia. Tuh hebat ini. Kebenaran dipatahkan dengan bahasa yang demikian santun. Kebenaran dipatahkan dengan bahasa yang demikian santun. Dia benar, kita nggak bakal mampu ngikutin dia. Udah lo bawa yang ambil lo aja. Lihat ente, benar tapi membutakan. Paham nggak ente tuh? Kalau ente nggak pernah bertatap muka sama ana dan bertemu dengan ana dalam majlis-majlis ilmu, tetap hakikatnya anda orang-orang buta. Tuh bayangan ente. Benar tapi membutakan. Tuh contoh sebentaran tuh. Yatahawakun kama yatahawakul yahud fi zulma. Akhir-akhirnya gara-gara mereka ya dapat fitnah sejauh itu, emang Allah Ta'ala kehendaki jadi pada begitu, dan itu merupakan mendekatnya hari kiamat, sehingga
Si yang awam pun jadi apa? Jadi pada bingung akhir-akhirnya. Sebagaimana bingungnya para Yahudi, bingungnya orang-orang Yahudi yang ada dalam kegelapan. Yahudi dengan agamanya, Yahudi dengan cita-cita ketuhanannya begitu-begitu. Mereka lagi pada bingung sebetulnya, lagi pada bingung. Tuh, sebagaimana tuh orang-orang tadi tuh begitu dengan pandangannya dan seterusnya, mereka sudah kehilangan bayangin tuh. Kok bunyi nih apa? Diapain lagi berubah nih kaset? Bang 16 biji ditutup keluar dalam ceramah Isra Mi'raj. Bayangin nanti. Itu baru bang, gimana kalau pasar ditutup? Gak makan loh. Gitu-gituan keluar tuh ente. Gitu-gituan keluar. Emang udah bahasa anak 6-7 tahun yang silam. Nanti di akhir tuh mau balik bakal begitu. Terjadi semuanya terjadi. Gak ada yang meset dari bahasa anak. Surah Zalim. Jangan paham. Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah. Wa balaghana annahu gila, dan sampai berita kepada kami Syekh Imam Al-Muhasibi yang bahasanya ada dikatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi asyar, itu manusia yang paling jahat yang bagaimana sih? Rasulullah ditanya, manusia yang paling jahat itu yang bagaimana? Fagala, setelah ditanya demikian, Ar-Rasul menjawab, Allahumma ghafara, wahai Tuhanku, maafkan. Atau maafkan. Syirarul ummati, syirarul ulama, yang jahat dari umatku itu kalangan orang berilmu. Yang jahat dari umatku itu orang-orang berilmu. Paham ini deh, paham apa tuh? Yang jahat tuh yang begituan itu. Alhamdulillah, masyaallah, kalau anda sih di atas paham, ngerti, ngeliat, ngomong, Allah hafal. Kan yang banyak menjaga dan merusak dakwah anda di kampung-kampung muslimin siapa? Orang non-muslim nggak pernah menjaga anak. Oh iya, kayak begitu orang Yahudi ada di kampung nggak menjaga dakwah anak. Yang jaga siapa? Tuh gembel-gembel guru-guru, ahli-ahli neraka tuh. Sebab dianggap dengan keberadaan anak hilang nama mereka, hilang pamor mereka, hilang wibawa mereka, hilang. Memang tidak ada apa-apanya kok. Oh iya, ngajar manusia puluhan tahun tapi buta. Udah anta berilmu, anda datang hancur. Sebab anda nggak menghancurkan mereka, anda bawa ilmu sebagaimana ketetapan ilmu harus anda sampaikan demikian. Nah, mereka dengan gaya dan cara itu tidak membawakan ilmu sebagaimana tuntutan atau kewajibannya. Sementara anda datang dengan membawa ilmu dengan kewajiban sebagaimana tuntutan ilmu harus berkata demikian. Anda sampaikan apa adanya. Yang penyampaian tadi tak ada pada diri mereka, sehingga masyarakat seputar mengenali dari satu guru ke guru berikutnya, dari satu mu'alim, ustaz atau kiai atau habib, mengenali itu masyarakat seluas itu yang mendengar kaset-kaset anak, mengenali mereka akhirnya. Sebelum masyarakat banyak tahu tentang kaset-kaset anak, diupayakan gimana caranya agar kaset itu tidak ada di tempat atau di wilayah mereka tinggal. Tuh, biar tahu ente. Akhir-akhirnya bakal pada mati dalam masa, ya kalau kita terusin kan mati muda-muda, tinggal mendingan ada dalam derita baru kematian tiba. Allah Ta'ala punya kehendak lebih utama. Tuh, tetap sumpah harus dijalankan, doa harus disampaikan, ya. Tapi kehendak ilahi itulah yang paling utama. Gitu. Wa balaghana anna ba'd sahabah gala, dan sampai kepada kami kata Syekh Imam Al-Muhasibi, ya, yang sungguhnya setengah daripada sahabat berkata, ya'ti 'alan nasi zamanun, nanti akan datang pada satu zaman pada umat manusia, ya, masjidul mu'amirah, masjidnya luber penuh rame. Masjid luber penuh rame. Ente lihat dia khutbah Jumat, sembahyang Jumat, rame enggak? Para sahabat yang didengar oleh Imam Muhasibi, terdapat berita yang bunyinya demikian. Nanti akhir zaman, ya, masjid pada penuh. Ya, jelek dikit, gedein, minta sumbangan, klanteng. Enggak cocok sama imam yang sono, ganti bikin masjid baru. Bakal begitu tuh nanti akhir zaman. Sekarang terjadi ya? Terjadi, masjid berentet, yang buta mah buta, yang gempor mah gempor, yang jelek mah jelek, yang binatang-binatang yang ma'udzubillah kumpul. Kharbah bilal huda, banyaknya masjid dengan pengunjung yang demikian, masya Allah, yang kita saksikan sekarang dalam kehidupan, dia kosong dari sinar ilahi, kosong dari petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala, kosong daripada nasihat-nasihat yang dapat mengembangkan, membangkitkan kesadaran mereka dalam agama.
Paham ente? Ente dengerin deh khutbah Jumat gimana sih? Ente dengerin khutbah Jumat manusia yang sekarang khutbah Jumat, ente dengerin khutbahnya apa dan bagaimana? Udah begitu aja. Nabi pada saat itu nanti Mi'raj cerita lagi. Maulid buka lagi. Enggak buka Maulid atau buka Maulid dikit cerita bank yang ditutup 16 biji. Oh iya, dalam Isra Mi'raj, kebakaran terjadi sampai begitu dan mati-mati. Begitu dan nasihatnya ente lagi. Pokok persoalannya muter itu lagi. Kalaupun terjadi ada sesuatu yang dianggap aktual atau sensasional dalam perkembangan atau dalam kehidupan, sampai lagi dalam khutbah Jumat. Lihat ente, kharbah minal huda, sunyi kosong daripada hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sebanyak manusia dan sebanyak masjid yang ada tetap apa hasilnya? Itulah nasihat dan pandangan yang membutakan kaum umat muslimin. Tuh, nasihat dan pandangan tapi membutakan muslimin, yang akhirnya masjid semakin banyak pengunjungnya meludak tapi kosong daripada sinar ilahi. Sebagai contoh, aneh kan termasuk korban khotib yang nggak kepake lagi. Anda termasuk korban ente, korban dari masjid, puluhan masjid yang sudah tak terima lagi keberadaan anak untuk khutbah Jumat, dianggap anak kasar, dianggap anak terlalu ketus dalam penyampaian dakwah agama. Padahal dia nggak sanggup menerima kebenaran ilmu Allah Taala dan Rasulnya yang anak bawakan dalam dakwah agama, khususnya dalam khutbah Jumat, sehingga anak di PHK, gaji nggak gue peroleh. Nasib jelek. Itu, lihat orang yang cerdas ketika dia di PHK nggak putus asa. Toh aku punya kemampuan untuk mengolah sesuatu. Paham ente? Ente di PHK, di bank. Oh iya. Jangan terus bunuh diri, jangan membunuh manusia, jangan ngegarong, jangan membakar rumah tetangga. Biarin, gue masih bisa bikin seng, gue masih bisa bikin kompor, gue masih bisa dagang jangkrik, gue masih bisa ngadu burung. Nah, lu kenapa mesti ente otak ente terbuka? Jadi apa? Jadi dendam kepada manusia. Maria, anda setelah di PHK di masjid-masjid, puluhan masjid Jakarta, Jawa Barat misalnya begitu, Maria, dan ini terjadi di Jakarta terutama sekali, nggak putus asa. Ya Rob, mereka telah tutup pintu aku sejauh itu. Gimana ya Rob? Deng, tak. Anda hancurin di mana anda putar atau kaset. Ya, dan nggak bisa keluar yang punya masjid. Begitu orang-orang mukmin otaknya. Ditutup satu wilayah, bergerak ke 7 wilayah. Ditutup 7 wilayah, bergerak ke 17 wilayah. 17 wilayah, lompat dari daerah. Tuh, ditutup daerah, nyelam ke lautan. Musuhnya begitu. Tuh, jarak-jaraknya. Ente kan kagak ente. Kalau ada apa-apa terus shock deh. Kejadian apaan kayak ente, terus shock ente deh. Hilang aja sifat pengajian. Pusing dikit, sakit perut dikit, nggak mau ngaji. Bukti lemahnya iman. Atau imannya memang ada, tapi wallahu alam iman apa? Yang bisa tahu iman itu sejauh mana kan ente. Ente dibina 17 tahun, 25 tahun dalam ilmu, tapi justru ketika datang sesuatu, kok ente bisa upset, ente bisa shock, kena stroke, kesian. Paham omongan ente? Jiwa ente bukan jiwa orang-orang pilihan. Jiwa ente jiwa wallahu alam, kena benturan sesuatu langsung down, upset, shock, haram. Itu bukti ente ibadah tapi nggak kenal mati, ente ibadah tapi nggak tahu kiamat. Ente ngaji tapi sebatas itu, sementara ente punya hati kosong daripada nur ilahi. Ada apa? Sebab pembimbing anda bukanlah orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara. Kembali ke persoalan. Subhanallah. Allahu Akbar. Hari ini malam ini lemes, panas, gerah, keluar keringat. Mudah-mudahan duit dapat 800 nih. Jadi keringat aneh bisa baik juga kena kipas angin. Wadzalika, semua itu disebabkan. Nah, ada keterangan Rasulullah SAW. Keterangan para sahabat. Wadzalika, semua tadi, penuhnya masjid, banyaknya masjid, tapi tak ada sinar ilahi di masjid-masjid yang dikunjungi oleh muslimin sejauh itu. Kenapa sampai sejauh itu? Nggak ada nur Allah Ta'ala, nggak ada petunjuk-petunjuk ilahi yang bisa menyadarkan kaum muslimin kembali ke syariat Islam, ibadah kepada Allah Ta'ala, dasar ilmu. Karena apa? Wadzalika, yang demikian itu dikarenakan anna ulama'ahum, karena orang-orang berilmu tuh
yang biasa katrak kutruk di masjid, khutbah, orang berilmu yang begituan tuh. Oh iya, syarruman tuzilluhus sama, sejahat-jahat manusia yang ada di kolong langit. Pahamin ente ucapan para sahabat. Kenapa demikian muslimin sebegitu buta? Masjid penuh sesak. Wah, bangunan masjid mulai dari Pak Harto, entar dari menteri, entar dari RW, entar dari swadaya masyarakat, entar bangun yang sembahyang nggak habis-habis, tapi kosong dari nur Allah Ta'ala, sunyi dari petunjuk ilahi yang menyadarkan mereka untuk bisa kembali ke agama. Kenapa demikian? Wadzalika anna, tuh ya, ma anna ulama'ahum syarru man tuzilluhus sama, mengingat tuh orang-orang berilmu yang begituan itu adalah mereka manusia-manusia yang paling jahat yang ada di kolong langit, yang ada di permukaan bumi, di kolong langit. Sejahat-jahat manusia yang ada di kolong langit. Orang jahat ente, orang jahat paling dia ngebunuh satu. Tapi kalau orang yang berilmu kok dia sudah jahat, membunuh ke tempat-tempat di mana dia datangi. Paham gak ente? Ente jahat, bunuh orang, tak satu kampung, selesai. Enggak semua kampung mati. Tapi ketika orang berilmu sudah berlaku jahat, padam itu kampung. Kebenaran ilahi tertutup hanya karena seseorang. Kebenaran ilahi tutup hanya karena 5 orang.